Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa berempati, ya, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita ini sebenarnya, ya, sudah mengenal lebih awal tentang hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, dan hidup bernegara. Mungkin kita tidak boleh sombong, ya, tetapi berdasarkan ayat ini, ya, kita ini sudah diajarkan lebih dulu tentang sifat-sifat mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa di atas kepentingan diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sangat segar ini, kita semua bisa memulai kehidupan kita dengan takbir, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai kehidupan kita dengan amalan-amalan terbaik, bahkan amalan yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita berharap dengan memulai kehidupan kita dengan amalan terbaik ini, hari-hari kita diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada hari Ahad yang lalu. Masih dalam suasana Maulid, walaupun sudah keluar dari bulan Rabiul Awal. Pada pagi hari ini kita tuntaskan untuk mengenal lebih dekat sifat-sifat Rasulullah yang sangat agung, yang barangkali kita bisa meneladaninya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mengenal lebih dekat satu sifat Rasulullah lagi yang belum banyak kita ketahui, belum banyak kita mendengar pembahasannya. Pada pagi hari ini kita coba untuk mengenalnya supaya kita bisa mencontohnya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Sifat Rasulullah yang terakhir yang akan kita bahas dalam suasana Maulid, ya, adalah sifat Rasulullah yang kita sebut dengan sifat itsar. Sifat itsar itu adalah sifat di mana kita mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Rasulullah menanamkan sifat ini kepada para sahabatnya.
bahkan dalam kondisi sesulit apapun, Rasulullah bisa menanamkan satu sifat ini kepada para sahabat. Di dalam surah Al-Hasyr, Allah menginformasikan kepada kita, sahabat Ansor itu dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kehidupannya yang susah, masih bisa mengutamakan kepentingan saudaranya dari kaum muhajirin. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka, kaum Ansor itu lebih mengutamakan kepentingan saudara-saudaranya yang dari kaum muhajirin di atas kepentingan mereka, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi susah. Mereka diajarkan oleh Rasulullah bisa menghargai, menghormati, bahkan mengutamakan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini modal yang sangat baik ya, untuk membangun kebersamaan ya, untuk membangun kerukunan ya. Bahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ya, ini sangat baik untuk membangun sikap nasionalisme, sikap kebangsaan yang diharapkan bisa mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, dan kepentingan golongannya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa berempati ya, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita ini sebenarnya ya, sudah mengenal lebih awal tentang hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, dan hidup bernegara. Mungkin kita tidak boleh sombong ya, tetapi berdasarkan ayat ini ya, kita ini sudah diajarkan lebih dulu tentang sifat-sifat mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa di atas kepentingan diri kita sendiri ya. Sebelum mereka berkampanye tentang perlunya sifat kebangsaan, sifat nasionalisme ya, dengan satu ayat ini saja ya, kita bisa ya, membuktikan bahwa kita sudah lama diajarkan tentang sifat mendahulukan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga kita, dan juga kepentingan golongan kita. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ada beberapa fakta sejarah yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini, di mana para sahabat dan juga Rasulullah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita memikirkan kepentingan orang lain di samping mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Satu riwayat misalnya diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, jaa rajulun ila nabi faqala inni majhud. Telah datang di hadapan Nabi SAW, faqala, kemudian berkata kepada Rasulullah, inni majhud, sesungguhnya aku berada dalam kesulitan, berada dalam kesusahan. Inni majhud, asobani masyaqqah, aku ditimpa musibah, ditimpa kesulitan-kesulitan. Mendengar keluhan atau pengaduan dari salah seorang sahabat ini, Rasulullah meresponnya dengan respon yang sangat luar biasa.
yang kita sebut dengan ithar tadi itu. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi, kemudian beliau langsung membawanya kepada sebagian istri-istrinya, langsung diajak ya, ke rumah istri-istrinya. Sangat cepat responnya, tidak menunggu lama ya. Ada keluhan, langsung direspon, langsung diajak, tidak tanggung-tanggung, langsung diajak ke rumahnya ya. Tidak perlu menunggu buka jam kantor. Kalau misalnya dalam konteks kepemimpinan di zaman sekarang ya, ada warga mengeluh, mengadukan permasalahannya ya, tidak perlu menunggu jam dinas atau jam kerja ya. Langsung ayo ke rumah saya. Jamaah yang berbahagia, faqalat, kemudian salah seorang istrinya berkata, walladzi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma indi illa ma, aku tidak punya apa-apa kecuali hanya air. Sama seperti di zaman kita ya. Kalau misalnya kita tidak siap suguhan, kemudian tiba-tiba ada tamu ke rumah kita ya, yang paling mungkin tersedia di rumah kita dan itu selalu ada di ruang tamu kita adalah air yang ada di meja itu. Kalau di zaman sekarang kan selalu ada itu air kemasan kecil ya, dan selalu ada di meja kita, disiapkan untuk siapa saja yang datang. Kalau mendadak ya itu yang bisa disuguhkan. Nah, mirip seperti kehidupan kita ya. Ketika Rasulullah membawa tamunya yang sedang kesulitan itu untuk dilayani di rumahnya, ternyata sang istri mengatakan, ma indi illa ma, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali hanya air yang ada. Thumma arsala ila ukhra, mendengar jawaban dari sang istri yang pertama, beliau merasa kurang memberikan pelayanan kepada tamu yang sedang mengalami kesulitan itu. Makanya beliau berkeinginan untuk membawanya kepada istrinya yang lain. Barangkali ada yang lain selain air. Apa jawaban dari istrinya yang lain? Faqalat, istrinya yang lain juga berkata, mithla dzalik, persis sama seperti yang disampaikan oleh istrinya yang pertama. Hatta kulna kulluhunna mithla dzalik, sampai semua istrinya itu mengatakan hal yang sama. Istri yang kedua, ma indi illama, tidak ada yang bisa diberikan kecuali air ya. Istri yang kedua juga sama, istri yang ketiga juga sama jawabannya. Semuanya kompak mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma indi illa ma, aku tidak punya apa-apa kecuali air. Jamaah yang berbahagia, ternyata jiwa melayani seorang pemimpin ya, bagi Nabi itu tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Tidak puas dengan apa yang diberikan kepada sang tamu yang mengalami kesulitan itu ya, beliau kemudian berkata kepada para sahabatnya ya, kalau kita bayangkan lagi dengan kondisi kita pada hari ini ya, setelah kita ajak ke rumah, ternyata di rumahnya nggak ada sesuatu yang dihidangkan kecuali hanya air adanya ya. Apa yang dilakukan ya? Rasulullah kemudian menghubungi ya, berkata kepada para sahabatnya yang lain ya, kalau kita jadi pemimpin di zaman ini ya, kalau mau meniru Rasulullah, bisa nggak kita melakukan itu? Misalnya kita jadi bupati misalnya ya,
Di rumah nggak ada apa-apa, ya, karena kita hidup bersahaja. Ya. Bisa nggak kita misalnya menghubungi kepala dinas kita itu, kepala dinas yang banyak itu, ya, dihubungi untuk membantu melayani satu orang warganya yang mengalami kesulitan itu. Ya. Jamaah yang berbahagia, faqalan Nabi, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya, mayyudifu hadhil laila, siapa yang bisa menjamu tamuku di malam ini. Jadi ini kejadiannya di malam hari, Bapak Ibu. Di malam hari, bukan di jam dinas di pagi atau siang, di malam hari. Ya. Pantas kalau misalnya belum siap, karena kejadiannya di malam hari. Tetapi responnya cepat. Ada pengaduan di malam hari, pada malam hari itu juga pengaduan itu ditindaklanjuti. Jamaah yang berbahagia, faqala rajulun minal ansor, salah seorang dari sahabat Ansor kemudian mengatakan, ya, jadi langsung mengacungkan jari, ya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Coba bayangkan, langsung tanpa mikir panjang lebar, ya, karena dari sangat semangatnya melayani warga yang mengalami kesulitan, ya, salah seorang sahabat dari Ansor itu langsung menyatakan siap melayani, ya. Padahal belum tentu di rumahnya siap, tapi dari sangat semangatnya ingin melayani, langsung bilang, saya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahli, kemudian sahabat ini, sahabat Ansor ini, ya, membawanya ke rumahnya. Faqala li imraatihi, kemudian dia berkata kepada istrinya, ya, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakan tamu Rasulullah ini. Itu yang disampaikan kepada istrinya. Di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin qala li imratihi, ya, hal indaki syai', apakah kamu punya sesuatu, ya, jadi di dalam riwayat yang lain, ya, seorang sahabat ini bertanya kepada istrinya, hal indaki syai', apakah kamu punya sesuatu, ya. Faqalat, kemudian sang istri mengatakan, la, tidak ada sesuatu, tidak punya apa-apa. Ini yang saya bilang tadi, dari sangat semangatnya ingin melayani tamu Rasulullah, nggak mikir apakah di rumahnya ada sesuatu yang bisa disuguhkan, tidak mikir seperti itu, Bapak Ibu. Semangatnya melampaui kemampuannya. Ada nggak orang yang seperti itu? Dari sangat semangatnya sampai dia nggak mikir saya mampu tidak, tapi dia pingin meniru, meneladani Rasulullah yang juga punya semangat yang sama, ingin melayani orang yang sedang kesulitan, ya. La illa kuta sibyani, tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kecuali makanan anak-anak kita. Bismillah. Kita lanjutkan. Jadi ternyata keluarga ini hanya punya makanan yang itu hanya ada untuk anaknya. Makanan yang lain tidak ada. Yang ada makanan yang memang dipersiapkan untuk anaknya. Qala, kemudian sang suami tadi berkata kepada istrinya, fa'allilihim bisyai', kamu hibur saja anak-anak kita itu. Hibur saja supaya lupa dengan makanannya. Wa idza aradul al-asya, apabila mereka menginginkan makan malam,
karena waktunya kan malam. Mestinya kan anak-anak kalau malam kan pengen makan malam. Kalau mereka nanti minta atau ingin makan malam, fanawamihim, kamu tidurkan saja anak-anak kita itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, hanya ada makanan untuk anaknya, tidak ada yang lain. Tetapi demi mengutamakan kepentingan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, keluarga ini rela memperuntukkan makanan yang awalnya untuk anaknya untuk sang tamu yang mengalami kesulitan. Sampai-sampai kalau nanti anaknya ingin meminta makan malam, disuruh hibur, kemudian disuruh tidurkan saja supaya lupa dengan makan malam. Jamaah yang berbahagia, wa idza dakhala daifuna, bahkan lebih dari itu ya, sangat menyentuh hati kita ya, cerita ini ya. Apabila nanti tamu kita itu sudah masuk ke dalam rumah ya, fa'at fi istiraj, padamkan lampunya. Jadi nanti kalau tamunya sudah masuk ke dalam ruang tamu, matikan lampunya wahai istriku, lampunya dipadamkan saja. Untuk apa sampai lampunya dipadamkan? Wa arihi anna na'kula, perlihatkan di depan tamu kita seolah-olah kita juga ikut makan bersamanya. Kalau dimatikan lampunya kan tamunya tidak akan tahu ya, kalau kita ini yang menemaninya itu ikut makan atau tidak ya. Tetapi keluarga ini punya cara supaya tamunya itu merasa ditemani ya, makannya ya. Dia punya caranya gimana? Matikan saja lampunya, nanti kita pura-pura makan supaya dia juga senang makan di sini. Kira-kira begitu kalau digambarkan di dalam kondisi kita pada hari ini. Faqa'adu ya, kemudian mereka duduk semuanya, wa akalat doif, kemudian tamu tadi makan ya, tamu yang tadi makan, wa bata'ati wayin ya. Mereka keduanya tetaplah dalam kondisi lapar. Jadi tamunya makan ya, sementara suami istri juga pura-pura makan, walaupun mereka juga sebenarnya dalam kondisi lapar, tapi pura-pura makan supaya sang tamu itu senang dilayani walaupun seadanya. Jamaah yang berbahagia, cerita ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu kemudian bersabda, laqad ajiballah, sungguh Allah itu takjub, bangga ya dengan apa yang kamu lakukan ya, ansoniikuma ya, bidaifikuma al-laila, sungguh apa yang kamu lakukan di malam itu bikin Allah takjub, karena kamu sudah melayani tamu kita pada malam hari tadi malam itu. Jamaah yang berbahagia, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Betapa Rasulullah dengan para sahabatnya itu ternyata ya, punya sifat ithar ya, dan itu dibudayakan dalam kehidupan mereka. Makanya Rasulullah itu begitu sangat dicintai, sangat disayangi oleh para sahabatnya, oleh masyarakatnya, karena beliau itu punya sifat ini, sifat ithar. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga dia bisa menghormati bahkan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, bahkan daripada keluarganya sendiri, bahkan daripada kepentingan anaknya sendiri, demi membantu orang lain yang sedang kesulitan. Semuanya beliau lakukan walaupun dalam kondisi yang susah, untuk makan dirinya dan keluarganya bahkan anaknya pas-pasan, tetapi ternyata masih bisa untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan.
Jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Cukup satu ya, sebenarnya ada beberapa ya. Ada 3 yang saya rencanakan mau saya sampaikan, tetapi suara saya sudah habis Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya. Tapi paling tidak satu riwayat ini bisa membantu kita untuk mengenal lebih jauh dan juga lebih dekat apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya ya. 3 pertemuan terakhir kita sudah melengkapi maulid yang sering diikuti oleh saudara-saudara kita ya. Karena kalau maulid itu biasanya yang diceritakan itu adalah sifat-sifat Rasulullah yang sangat terkenal ya. Tetapi di 3 pertemuan terakhir ini kita sampaikan yang mungkin belum banyak disampaikan atau belum populer ya. Sekedar mengingatkan saja, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sifat Rasulullah yang namanya al-haya, sifat malu yang diharapkan menjadikan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan pada pertemuan terakhir pada pagi hari ini kita kembali mengenal lebih dekat sifat Rasulullah yang lain, yaitu sifat ithar, bisa mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri, daripada kepentingan keluarga kita sendiri, bahkan kepentingan-kepentingan kita yang lain. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi semoga ini bermanfaat, bisa menyempurnakan pemahaman kita tentang sifat Rasulullah yang begitu sangat luar biasa, sehingga pantas Allah memujinya dalam surah Al-Qalam dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Dari sangat agungnya, dari sangat sempurnanya akhlak Rasulullah itu, hingga hari ini semua kita sangat mencintai Rasulullah, sangat menyayangi Rasulullah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.